Ini yang sekitar 251 hektar. Ini banyak flora dan fauna di dalamnya, Bang. Jadi sehingga beberapa yang pohon yang berbuah itu menjadi santapan dari satwa-satwa tersebut. Ya, apalagi masuk ke rumah warga. Itu yang kayak hal yang sudah wajar lah. Secara wilayah mungkin ya. Hanya ini yang tersisa kan. Selebihnya itu udah sawit semuanya kayak gitu. Menanamlah sebelum ditanam. Menanamlah sebelum ditanam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kita Yayasan Gambut. Kali ini kita berada di hutan adat Imbo Putui di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ya, yang belum tahu. Lengkap ya alamatnya ya? Oh, lengkap. Bisa langsung ke sini. Oke. Ada di Google Map udah ada ya? Sudah ada. Dan kebetulan lokasinya nih dekat dengan ibu kota provinsi karena hanya bersekitar 1 jam. Oh iya. Paling lama. Oke. Dari Pekanbaru ya? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Bisa langsung ke sini. Nanti bisa ketemu Bang Farhan ya. Ya, bisa. Ya. Kemudian di sini juga ada ekowisata hutan adat Imbo Putui. Ada sungai yang mengalir, airnya jernih. Ada hutan yang rimbun. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita kita, disclaimer dulu bahwasanya di cerita kita akan menyampaikan informasi-informasi semoga bisa diambil dari cerita kita ini ya, informasi-informasi yang bermanfaat. Jika ada yang sekiranya itu tidak benar, boleh dikasih masukan. Disclaimer bahwasanya di cerita kita tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak-pihak atau perorangan. Kita hanya berbagi cerita. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan Bang Farhan ini di hutan adat Imbo Putui ini sebagai apa? Baik, saya sudah diamanahkan oleh teman-teman menjadi ketua dari KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, itu pembibitan. Dan di pembibitan ini kita berjumlah 15 orang dan saya kebetulan diamanahkan menjadi ketuanya. Bibit apa, Bang? Bibitnya, Bang. Bibit pohon ataukah bibit atau bibit apa? Bibit pohon. Bibit hutan. Bibitnya itu semua yang ada di dalam hutan ini kita usahakan dibibitkan. Cuman yang bisa kita bibitkan sekarang itu ada yang namanya kulim, ada yang namanya merati, ada juga kita tuh seperti durian kampung. Dan buah-buahan juga banyak, apalagi pohon-pohon endemik itu juga banyak yang kita bibitkan di sini. Kalau untuk pembibitannya, adakah tantangan dalam membibitkan bibit ini sendiri yang dari hutan ini ya kan? Tadi semua bibit dibibitkan dari hutan. Dari hutan endemik. Karena kan banyak jenis pohon ini gitu kan. Tentu bermacam-macam juga cara pembibitan itu gimana gitu. Harus sama semuanya gitu. Ya. Dia kalau untuk tantangan itu Bang banyak dari segi ketika kita sebelum membibitkan itu ada tantangan dari hewan-hewan tadi yang mereka menghabiskan buah-buahnya tadi yang untuk kita bibitkan. Kemudian setelah kita mendapatkan buah-buah yang untuk dibibitkan tadi, itu ada beberapa tantangan seperti menunggu cangkangnya pecah, atau mungkin ada beberapa yang layak untuk menjadikan bibit. Menunggu cangkang pecah. Ada yang namanya dari biji itu, dari buah yang jatuh. Jadi benih itulah bibit gitu ya, benih itu jadi menunggu itu perlu waktu dia. Itu sampai 6 bulan itu kulim. 6 bulan. 6 bulan. Ada pohon 6 bulan kulim namanya. Itu 6 bulan baru nunggu pecah tunas. Baru kakar. Oh, baru pecah. Ya akar dulu dia, akar dulu ya, baru ke atas dia. Baru ke atas. Menunggu pecah 6 bulan. Nunggu pecahnya 6 bulan. Itu di tanah atau direndam atau gimana? Ada beberapa teknik yang kami gunakan, yang itu ada setengahnya kita gunakan semacam pupuk kayak kayu-kayu gitu, dan sampah-sampah dari daun. Nah, kemudian di atasnya kita letak. Ada yang memang kita tanam, dan yang kita uji coba itu kemarin tuh yang memang berhasil itu memang setengah bijinya itu ditanam. Setengah biji tanam, berarti setengah ke atas gitu. Setengah yang ditanam itu yang lebih efektif, itu yang lebih cepat. Itu kalau lebih cepatnya berapa bulan? Itu yang lebih cepatnya sekitar 5 bulan lah. 1 bulan aja mungkin jaraknya. 6 bulan. Begitu lamanya, Mas. Begitu lama ya. Karena memang cangkangnya itu Mas memang keras dia. Itu cangkangnya keras, dan kemudian
ada beberapa peneliti yang ikut meneliti di sini, termasuk salah satunya juga ada dari BRIN juga. Dan Dari juga mana? dari BRIN, Brin. Badan Riset. Iya, Itu Badan juga Riset Nasional. Badan Riset Nasional itu juga meneliti di sini, dan ada juga dari dosen-dosen yang ada di universitas juga ikut meneliti di sini. Cara terbaiknya adalah dengan cara bisa kita kikis, tapi jangan sampai yang menjadi bakal tunas itu hancur. Oh, jadi dibuat lebih tipis lah, Dibuat lebih dibantu tipis. lah gitu ya. Dibantu dari Cepat luar. keluar gitu ya. Kalau enggak, kemudian kita bisa pakai asam sulfat untuk mengikisnya tadi. Itu direndam sekitar 15 menit untuk menghasilkan lebih cepat. Cuman kami belum uji coba, dan menurut mereka itu berhasil. Jadi itu salah satu metodenya, Salah satu dan metodenya. pakai asam sulfat Sulfat tadi tadi. untuk zat perangsang tumbuhnya lah ya, mungkin ya. Lebih untuk mengikis cangkang, Oh, mengkikisnya. Mungkin sangkang Cangkang. bercepat pecahnya. bercepat pecahnya. Itu metodenya ini Itu ya. metodenya. Jadi setiap jenis pohon itu berbeda-beda ya, cara Berbeda-beda perlakuan, cara. cara menanamnya gitu ya. Dan waktunya juga Berbeda-beda. berbeda-beda gitu ya. Pasti berbeda-beda. Sampai apa tadi? 6 bulan? 6 bulan. Menunggu pecah aja gitu loh. Pecahnya. Itu sebagian yang pecah, Bang. Sebagian. Sebagian itu udah paling cepat. Ada nggak yang bibit itu dicari anakan terus dipindahin gitu? Ada juga. Ada juga yang kita lakukan seperti itu. Kulim itu bisa juga dicari anakannya dipindahkan. Cuman memang agak susah juga. Oh, untuk Karena kan sedangkan yang memang kita kasih wadah yang lebih efektif gitu. Perlakuan khusus lah gitu kan. Perlakuan khusus dengan Perlakuan pupuk itu lebih lama. ya Apalagi yang memang alami. Gitu alami ya. gitu ya, Ya, lebih ya, lama. ya. Tapi kadang ada menemukan lah gitu kan. Ada menemukan. Ya, Berarti selain berarti pekerjaan Bang Farhan ini bukan hanya nanam Nanam. gitu, tapi juga dia Cari bibit. Cari- meneliti juga Iya, berapa meneliti lama, ini bagaimana. macam caranya gimana, teknisnya bagaimana. Nah, Ini karena juga mungkin bisa jadi bahan penelitian lebih lanjut mungkin untuk apa ya, bagian Lebih dipercepat kayaknya Mas. pertanian, Itu iya. kayak tujuan Harusnya lebih ada metode yang lebih cepat gimana gitu kan, ya. bagaimana gitu. cuman yang dikhawatirkan tuh Bang, ketika ini susah untuk dibibitkan, Iya. ada kemungkinan nanti bakal punah. Iya. Nah, itu dia. Itu dia. yang paling ditakutkan, yang dikhawatirkan akan terjadi gitu. Iya, dengar kabar ini kan kemarin ada bahasanya bibit di sini tuh ada masuk sertifikasi, itu sertifikasi seperti apa gitu kan? Itu sertifikasi dari balai yang ada di Jambi. Di Itu Jambi. sertifikasi kulim, langsung indukan kulim. Yang khusus untuk Khusus kulit. untuk indukan kulim. Yang Sudah lainnya Bang? bersertifikat. Yang lainnya masih belum, masih ada proses. Cuman yang kulim ini sudah bersertifikasi. Yang untuk pengajuannya selain kulim apa aja? Ini sebenarnya kita mau mengajuin lagi itu Kopi lagi meranti. ngantuk. Nguap deh. Memang kalau di hutan Ini kayak gitu, maksudnya ya nyaman, nyaman dia, Bang. sejuk gitu kan, nggak panas. Padahal sekarang di jam 1 dan 1 siang nih, tapi adem gitu. Seandainya mereka yang ada yang menonton ini, pemirsa yang menonton ini berada di sini, mungkin sudah paling nyaman untuk tidur. Oke, jadi bisa lanjut tadi masalah Ya. sertifikat tuh. Sertifikat kita coba ngajuin lagi Bang kan. Yang diajuin jenisnya? Lebih ke meranti Bang. Oh, Meranti meranti. di sini ada dua, meranti yang biasa sama meranti kunyit. Itu yang mau kita ajuin lagi untuk undukannya tadi. Dan mungkin kalau untuk pembibitan ini sebenarnya kita mengalami adanya permasalahan Ya. karena hutan ini yang sekitar 251 hektar. Ini banyak flora dan fauna di dalamnya, Bang. Jadi sehingga beberapa yang pohon yang berbuah itu menjadi santapan dari satwa-satwa tersebut. Iya. Itulah menjadi keterbatasan mungkin bagi pembibitan Karena mungkin ini. udah kurang seimbangnya antara pohon-pohon yang bisa dimakan oleh mereka gitu kan, Iya. sementara populasi mereka cukup banyak gitu kan. banyak. banyak. Karena itu, Itu ada yang ke kampung nggak tuh? Misalnya kayak monyet atau apa mencari makan gitu? itulah Bang yang terjadi sekarang di desa kita ini. Malahan uniknya monyet itu ketika sudah berada di sekitar Sungai Tapung, itu dia bisa mengambil sendiri dari jala-jala dari pukat-pukat tempat ikan itu, bubu yang dibilang itu. Bubu ya. Bubu tempat dia bisa menangkap ikan. dia bisa ngambil sendiri malahan. Mungkin ada kecerdasan manusia juga pada mereka, mungkin kan keunikannya gitu. Mereka bisa ngambil yang ada di bubu itu tersebut. Ya, apalagi masuk ke rumah warga. Itu yang kayak hal yang sudah wajar lah ditemui di sini. Karena Nah, kekurangannya makanan pangan tadi Bang. di dalam hutan ini Dalam sendiri hutan ya. tadi, ya. Tapi apakah sudah ada usaha-usaha untuk pengkayaan jenis pohon yang berbuah untuk
yang bisa dimakan oleh satwa-satwa tadi. Satwa namanya. Satwa satwa. ataupun fauna gitu ya. Dia sudah ada bang sebelumnya sudah ada juga. Cuman kan semakin lama populasinya kan juga semakin meningkat. Dan juga itu membuat yang baru-baru tumbuh tadi itu malah sudah habis duluan. Sudah Dia ganggu bibit yang kita tanam itu. mereka mengganggu karena mereka kan ada beberapa pohon tuh yang bisa dia makan daunnya. Dan karena pohon juga bergantung dengan daun, bibit-bibit itu bergantung dengan daun, itu sudah habis. Ketika pucuknya udah habis daun-daun, matilah dia. Mati gitu. jadinya. Jadi butuh apa ya? Lebih insentif lagi untuk untuk menjaganya. ya. Bisa nggak itu dikasih tahu sama monyetnya itu? Itu nanti buah kan untuk kalian juga bilang itu. Coba pakai bahasa ya kan. Mungkin bang, kalau yang di dalam hutan ini terpenuhi mungkin ketika sudah ada buah-buahnya mereka tidak akan menyerang yang bibit-bibit baru tersebut ya. Karena secara wilayah mungkin ya hanya ini yang tersisa kan Ini hutannya. yang tersisa, Selebihnya itu udah sawit semuanya sawit kayak gini gitu ya. Dan sawit pun nggak bisa dimakan sama hewan-hewan Betul. tadi ini pak. Jadi mungkin monyet-monyet ataupun hewan dari daerah lain kesini lah Kesini, tempatnya ya. gitu. Makanya populasinya jadi Kayak seperti banyak gitu loh. Karena mengumpul kan dari mana-mana gitu kan. Oke. Karena di sinilah mungkin rumah terakhir lah ya. Rumah terakhir. Ya. Oke. Makanya harus dijaga dan dilestarikan ini untuk sebenarnya untuk kehidupan masyarakat, untuk masyarakat luas lah ini, untuk Indonesia juga. Pastinya, karena oksigen juga pastinya bersumber dari pohon-pohon dari hutan ya kan. Bang Farhan, Ya. abang kalau saya lihat itu masih muda ya, Masih muda. Terakhir pendidikannya tamatan apa bang? Saya kemarin baru tamat juga di sarjana S1 itu. S1. Kemarin saya di teknik industri. Tapi saya ada hobi dengan alam. Saya ikut serta. Nah itu dia yang membuat kami Iya. sedikit kok bisa ya seorang Bang Farhan gitu kan, Iya, anak Iya. muda yang ya kan? tamatan S1 teknik industri kok malah balik ke hutan gitu. Iya. Apa Iya. motivasi yang membuat Mas Yang Farhan apa- balik lagi ke hutan yang gitu? apa nggak buka bengkel apa Bukan gitu. Mas, industri Mas. Industri. Teknik namanya teknik, tapi Iya. bukan bengkel ya. Iya. Bukan Teknik tembak. industri. Bukan. Apalagi sastra mesin. Tambahan itu. Mesin industri Mas, mesin besar industri. Iya. Industri. Dia montirnya. Pabrikasi dia, Bang. Pabrik gitu Ya, ya. lebih ke pabrik. Iya, kenapa nggak kerja di perusahaan, Mas? Sebenarnya kan ini bertolak belakang bang Iya. dengan jurusan saya karena kan jurusan saya teknik industri itu pabrikasi. Hmm. Itu kan lebih kayak menghasilkan populasi apalah asap-asap Ya, kotor gitu kan. Sedangkan hutan ini menghasilkan oksigen yang baik. Itu kan bertolak belakang sebenarnya kan. Ini sebenarnya Kenapa? Berarti dulu salah jurusan atau gimana? Bukan saya salah jurusan, cuman nggak ada yang salah Mas. nggak ada yang salah. Ya, semua udah ditakdirkan Tuhan. Cuman yang menariknya, bagaimana kita buat pabrikasi ini, pabrik-pabrik tadi itu, yang mereka hasilkan itu bukan hanya sekedar produksi. Kira-kira aku tadi mikir gini, bagaimana nanti kira-kira pabrikasi itu diletakkan di sini gitu. Bukan, Bukan. itu lebih merusak gimana? Oke, terus Bang. Kalau itu Gimana, lebih Bang? terancam lagi kerak-kerak hewan-hewan tadi. Itu yang menarik sebenarnya Bang, dari Bang Farhan ini. Iya. Kok bisa kesini hatinya Iya. gitu loh, bergerak Eh, balik lagi ke hutan gitu loh. Ya. Apa sebenarnya yang memotivasi Bang Farhan itu? Hutan tadi ya salah satu juga warisan budaya juga kan bang. Hmm. Hutan ini kan secara turun-temurun kan memang dipersiapkan untuk Diwariskan ya? Diwariskan memang. Kalau saya bilang bang, apalagi hutan adat ini, hutan adat itu adalah cerita. Cerita yang dibawa dari zaman dahulu, berbagai cerita yang zaman dahulu, dan kemudian akan dibagikan kepada anak, kemenakan yang lain segala macam untuk kehidupan lanjutan selanjutnya. Karena yang kita tahu ketika sesuatu itu sudah langka, mereka bakal menghasilkan sejarah-sejarah baru. Mereka akan menghasilkan sejarah baru. Ini yang tinggal sedikit ini, dia nanti bakal cerita lagi ke depannya ke anak-anaknya nanti, ke anak-anak kami mungkin tibanya yang sebagai masyarakat adat di sini akan cerita lagi beginilah hutan ini tersebut. Dan ketika kita lebih menimbangkan pabrik-pabrik tadi, ini akan mengancam sejarah-sejarah ini tadi. Ini menurut Menurut kalau menurutku ini bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan, tapi ini bukti nyata. bukti nyata. Tadi berapa luasannya? 251 hektar. Inilah yang memang diwariskan untuk anak cucu. Anak cucu, Ya. Bang. Karena Bukan Bang, hanya cerita aja ya yang Iya. diwariskan. Kadang kan cerita ini dulu ya di sana ada hutan. Ini enggak. Ini ada hutan dan Nah. tidak jauh nih dari
kayaknya dari rumah masyarakat nih sayu-sayu terdengar suara musik ya. Iya. Iya, Ada jauh, acara Bang. kenduri kayaknya. Karena di sini banyak suku bang kan. Dan biasanya kalau kita orang-orang yang lagi rewang tuh kan memang hobi bermusik bang. Oh. Sampai sini ya. Sampai sini bang, karena ini nggak dekat jauh. ya. Nggak jauh ya. Memang dari kampung nggak jauh ya. Nah jadi gitu Bang Farhan. Kalau saya mikirnya, Bang Farhan juga ibarat masih muda gitu kan. Seandainya Bang Farhan bekerja di pabrik, mungkin gajinya lebih besar, Lebih besar. kaya mungkin ya. Ekonomi mungkin cukup gitu ya. Iya. Nah ketimbang Mas Farhan balik ke hutan, Ya, secara Mungkin ekonominya bagaimana nih bang untuk mencukupi kebutuhan Mas Farhan sendiri? Saya itu dari mana nih? gimana nih? Sebenarnya kalau dari perspektif kan berbeda-beda setiap orang Iya. kan bang. Kalau rezeki itu sebenarnya kami ini yang orang muslim ini kami sudah bersandar bahwa Tuhan itu udah ngasih rezeki bang. Iya. Udah ditakar masing-masing setiap orang. Itu dia Mas. Dan ketika kita di hutan ataupun tidak di hutan itu sebenarnya rezeki sudah ditakar. Dan tidak menutup kemungkinan hutan yang kita jaga ini bakal menghasilkan rezeki lagi. Bukan yang hutan yang kita jual, tapi manfaat dari hutannya bisa jadi kita jual. Atau pesona-pesonanya dari hutan ini bisa kita jual tanpa merusak hutan tadi. Ya. Itu salah satu kayak seperti motivasi bang, ingin merubah juga pola pikir anak muda bahwa nggak semua yang dihasilkan bekerja dengan pabrik itu lebih menguntungkan. Bahkan kita bisa membuat sesuatu yang lebih menguntungkan dari hutan tersebut. Ya, ini justru apa yang dilakukan Bang Farhan ini lebih manfaatnya lebih untuk orang banyak. Ya, Orang banyak. mungkin sisi Sisi lainnya bang. lainnya ya, tapi dari penghasilan atau sumber pemasukan ekonominya mungkin bisa dari penjualan bibit tadi bisa. Penjualan Bang? bibit bisa, itu Ya. bisa bang. Karena penjualan bibit ini kan kalau dibilang bibitnya kan bibit endemik, bibit yang langsung dari hutan. Ya. Itu memang susah memang dicari bang kan. Karena apalagi hutannya memang hutan dijaga. Seperti hutan yang kita ini, hutan adat Imbo Putui ini kan, dia hutannya memang hutan yang dijaga. Itulah yang membuat kualitasnya mungkin lebih bagus. Iya. Memang zaman sekarang ini orang memang banyak yang sesuatu yang instan gitu loh. Instan, ya. Gajinya jelas, mau beli ini beli itu gitu kan. Sementara ini apa ya, dia orang mengira mungkin apaan lah ketika hutan nggak ada hasil gitu kan. Tapi secara ekonomi cukup atau gimana? Ya kalau cukup itu gimana yang Relatif, menggambarkan ya. relatif gitu. Tergantung Tapi kitanya. secara pribadi gimana nih bang? Dengan mengurusi hutan dengan pemasukan yang ya mungkin kalau kami orang luar kan yang nggak tahu ini apalah dari mana gitu kan, masih muda terus berkegiatan di hutan gitu kan. Sebenarnya bang, sesuatu yang dikelola dengan baik akan menghasilkan yang lebih baik kan bang. Itu kuncinya. Ya. Mungkin kalau kita bekerja bisa menghasilkan banyak rupiah gitu kan. Kalau di sini bukan hanya sekedar rupiah yang kita dapatkan bang. Ya. Silaturahmi apalagi. Ya. Itu akan terjalin, dan ketika itu terjalin, itu pintu rezeki akan terbuka bang. Kalau di situ, kalau pemikiran kami ini bang ya, itu juga motivasi kami karena ini warisan leluhur. Kenapa nggak kita wariskan lagi? Terlalu serakah rasa kita ketika habis sampai kita aja gitu. Habis sama kita ya. Jadi gini bang, tentunya abang memilih jalan ini tentunya ada tantangan ya, pastinya dari ini bukan tantangan, pasti bertentangan dengan orang terdekat, keluarga ataupun pacar mungkin yang akhirnya diputusin, nggak jelas sih. Udah punya pacar bang? Dah ada bang. Aku dibilang nggak punya. Nanti kalau nonton susah kita bang. Gimana bang? Ada pasti tantangan itu bang? Ada bang, kalau tantangan ke situ kan Boleh, pasti ada. suara agak kuat sedikit. Kalau tantangan ke sana kan pasti ada tuh bang. Apalagi keluarga, pacar lah bang terutama kan pasti ada bang ke sana kan. Cuman kan yang kita inginkan itu bukan hidup secara lurus saja bang. Kita butuh tantangan juga untuk kehidupan ini. Dan ketika ini telah bisa menghasilkan rupiah, itu bikin kita bisa membandingkan dengan harga siapa pekerja yang ada di luar, yang ada pekerjaan yang di luar lah bang gitu. Aku yakin mas, ketika Mas Farhan menyampaikan itu sama ceweknya sekarang, kalau bertahan sampai sekarang berarti dia masuk cara menyampaikan. Menurutku itu kan berat, ngasih pemahamannya. Iya, orang terdekat tuh keluarga nih, Farhan disekolahkan dari kecil, dibesarkan, terus kuliah nih gitu kan, udah
milih industri ini. Tentu itu kan berat tuh. Berat, Itu tanggapan keluarga seperti apa itu waktu Iya, maksud aku tadi gini, waktu Mas. memilih ini Maksud loh, gini loh, Mas, memilih ntar jalan loh, ini. Mas. Maksud aku tadi itu kan dari sisi pacar tadi tuh. Dulu baru sisi keluarganya juga jangan. Mas, entah apa yang aku sampaikan. Sorry. Sorry ya, gimana? Itu tadi. Sorry banget. Jadi untuk pacar saya jangan tersinggung. Iya. Karena ini termasuk pilihan, karena kan memang yang saya bangun dari awal itu Bang, Ya, meyakinkan keluarga itu meyakinkan gimana ini? Aku pengen tahu juga nih. Respon keluarga gimana? respon Iya. keluarga. Karena Bang, menurut saya Bang, ketika kita telah menjadi pekerja gitu kan, bolehlah untuk mencari pengalaman ya, itu kan tidak ada masalah. Ya, menjadi pekerja, mencari pengalaman, mencari ilmu tidak ada masalah. Cuman kalau kita tidak terikat di sana, kita akan berputar-putar di sana. Ada 60 tahun, 70 tahun hidup orang di dunia, dia bisa menghabiskan 40 tahun sampai 50 tahun untuk bekerja. Habis ya usianya. Habis usianya di sana. Sedangkan manusia yang terbaik itu yang memberikan manfaat. Ya. Dan ketika kita bisa mendapatkan keduanya, kenapa kita harus memilih salah satu? Sedangkan kita di hutan ini kita bisa mendapatkan keduanya. Kita bisa mendapatkan ekonomi kalau dikelola dengan baik, kita bisa mendapatkan manfaat untuk orang lain. Dan keluarga Bang Farhan itu paham itu. Iya. Paham dia Bang kalau di sana, tidak ada masalah. Karena memang kalau bagi saya Bang ya, untuk sarjana S1 itu bukan diperuntukkan sebagai pekerja, tapi membuka lapangan kerja. Itu dia. Ini luar biasa ini generasi emas yang sebenarnya ini. Coba ada agak beberapa Karena ini. apa namanya pemikiran masyarakat Mas, ketika anaknya kuliah, dia akan bekerja. Itu makanya itu tadi yang aku sampaikan, gimana menghadapi keluarga ini tentu berat nih kan, dari di sekolah kan ini akhirnya masuk hutan gitu kan. Oke. Ini respon keluarganya baik. Iya. Iya. Memahami itu gitu loh. Selalu untuk orang tuanya Farhan ini. Ya, luar biasa ya. Iya. Pemikirannya udah Iya. Makanya dulu Mas, saya juga waktu kuliah dulu kan, saya tekankan kepada orang tua saya gitu kan. Mak, Pak bilang kan, jangan pernah berpikir aku kuliah untuk mencari kerja gitu loh macam itu kan. Tapi kuliah adalah untuk merubah pola pikir, hanya itu. Gitu loh. Mau kuliah dimanapun, Mau kuliah di mana? dan itu kuliah dibiayai. aku Dibiayai orang aku tua. sendiri yang biayai. Kalau Dan itu sebagian juga ada yang biaya orang lebih tua. ringan kan gitu kan. Tapi kalau dibiayai Dibiayai. itu agak berat untuk menyampaikan itu kan. Iya. Ya kan? Iya. SPP masih orang tua yang bayar. Tapi untuk harian berdepan hari gitu. Alhamdulillah Curhat lah ya. orang tua mensupport Bang kalau seperti itu, karena kan mereka menimbang juga ini pemikirannya sudah lebih maju lah dari sebelumnya Bang. Jadi dia menaruh harapan apapun yang dilakukan, lakukanlah sebaik mungkin. Iya. Itu yang disampaikan orang tua Bang, pesan dari orang tua. Kamu Itu aja, kamu udah dewasa mungkin ya, gitu Iya. mikirnya gitu kan. Kau lah yang menentukan jalan hidupmu kemana kan gitu ya. Iya. Oke, Bang ini Ini belum diminum. Silakan minum. Iya. Ini kopi ini aku minum dari sana ke sini masih ada setengah ya. Mas, silakan ini. Ini kopi kita ini dari Suvarna Bumi ini. Enak ya Mas? Kami juga support Hmm. untuk penanaman pohon ini dari per cup ini kita sisihkan Rp200. Wih. Kita akan menanam pohon untuk daerah yang membutuhkan. Dari kopi ini kita pulihkan bumi. Kita ikut membantu Mas Farhan. Misalnya nanti kalau kita butuh bibit untuk ditanam, itu kita beli aja di sini kan. Iya. Kita bantu juga Mas Farhan untuk ini. Ya meskipun kelihatannya cuma 200 perak gitu ya. Iya. 200 rupiah, tapi kalau dikalikan berapa lah udah berapa juta ya yang kita belikan ke pohon gitu. Iya. Ya rajin-rajin lah beli. Kalau mau bantu kita untuk pulihkan bumi, untuk merestorasi ini. Betul. Sebenarnya bukan nominal yang penting. Iya, Bang, bukan kan? nominalnya, tapi kontribusi Kontribusi, juga ikut. betul. Iya. Itu yang paling penting. Iya, karena teman-teman juga di luaran sana juga menghirup udara segar yang dari hutan, dari pohon yang ditanam kan tentunya kan. Oke, Mas. Oke Mas. Oh, dari tadi oke Mas. Ini udah kuaja ini jadi presenter tambahan ini. Biasanya cerita apa Yayasan Gambut nih sendiri saya. Oh. Dia minta ikut. Minta ikut ya. Minta ikut ya. Dia minta tolong. Aril, aku minta ikut Aril. Oh ya, ini teman saya nih, kawan baru nih, Aril. Oke, saya juga pernah jadi minta tamu sana kan. Oke, saya Mas. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke. Oke. Jadi Bang Farhan mengenai apa saja nih yang udah akhirnya orang terbuka untuk kesini, misalnya dari
lembaga-lembaga apa aja ataupun instansi apa aja yang ataupun komunitas ataupun masyarakat yang lainnya akhirnya tertarik untuk support untuk hutan adat Imbu Putih ini? Dulu Bang, saya mengira orang-orang itu sudah melupakan hutan tadi Bang. Saya mengira dulunya kan. Ketika saya ikut terlibat di sini, saya melihat itu tidak sedikit, malahan banyak orang yang ingin berkontribusi untuk menjaga hutan ini, melestarikan hutan ini. Salah satunya dari yang inilah Yayasan Gambut, sebagai contohnya. Ini berkontribusi besar ini, karena mereka membeli bibit sini, dan kemudian ditanam di sini lagi. Itu kan menjaga keaslian dari hutan ini tadi. Itu salah satu. Memang saya sangat salut dengan Yayasan Gambut ini. Jadi dibeli. dari rumah bibitnya Mas Farhan, nanti ditanam lagi di sini. Tanam lagi di sini. Untuk masyarakat juga Untuk lagi di sini, untuk satwa di sini juga ya. Tapi pastinya tidak dari Yayasan Gambut aja. Maksudnya dari yang lain ada. Terbuka lah peluang untuk ya peluang. siapapun yang ingin membantu lah, niat membantu gitu kan, silahkan gitu ya. Karena kan hutan ini kan bukan kita sendiri aja yang menghirup, juga bersama. Untuk oksigennya ya. Oke Bang Ariel, ada yang mau disampaikan lagi untuk Mas Farhan? Sepertinya cukup ya Mas ya. Ya, mungkin Mas Farhan bisa kasih motivasi untuk anak-anak muda ataupun orang tua ini. Sepatah dua kata mungkin ya Mas ya. Iya, orang tua yang anak-anaknya yang mau ya memilih jalan berbeda. Menurutku jalan berbeda ini daripada umumnya. Boleh, kan, boleh, gitu. boleh kata gitu. Kasihlah masukan, boleh kasih. Jalan berbeda dari pemikiran orang tuanya gitu. Iya. Jangan hanya mengikuti kehendak orang Iya, tuanya. pada umumnya lah kan gitu. Bukan maksud menghasut anak-anak ya, bukan ya. Nanti belakang orang tua anak sama orang tuanya gara-gara kita gitu. Bohong kalau kita katakan orang itu tidak cinta dengan alam Bang. Karena kan sebagian besar ketika mereka berada di suatu wilayah yang wisatawannya, mereka berfoto di sana, mereka ikut merasakan kenyamanan yang ada di sana. Tapi yang saya ingin pesankan, ketika merasa nyaman dengan keadaan alam itu, buatlah lebih nyaman lagi untuk anak mereka kemudian, sehingga anaknya bisa merasakan lagi nyamannya tersebut. Menanamlah sebelum ditanam. Menanamlah sebelum ditanam. Oke. Ya Mas. Oke. Cukup sekian di cerita Yayasan Gambut. Ada hal yang menarik dari Bang Farhan tadi, bahwasanya manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada manusia yang ini yang kurang ajar menurutku. Asli kurang ajar. Yang memanfaatkan kawannya sendiri ya, ataupun orang lain, itu kurang ajar. Oke, cukup sekian dari cerita kita Yayasan Gambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Farhan. Sama-sama Bang. Bagaimana kegiatan dari KUPS Penerbitan? Susah kali namanya. Weh, ngapa ketawa?